Pak. Jadi Yesus, kalau dia tetap Elohim Bapa, turun ke bumi, ya. siapa Bapa? Ya tetaplah si Yesus itu Bapa. Dia hanya lalu dia mengambil rupa manusia turun kepada ke bumi. siapa? Dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada keilahiannya itu tadi, kepada keilahiannya. Saya Ke bumi kan ini, kemanusiaannya. sabar, saya hanya memberikan satu contoh ya. Kita ke pasar, melihat ada orang bicara sendiri. Kira-kira itu orang apa itu? Kalau untuk manusia berdosa, orang gila. Kalau manusia berdosa, ini yang kita bicarakan, sang pencipta alam semesta loh, maha kuasa, sang maha kuasa itu loh kita bicarakan. Apa bedanya dengan Yesus? Nggak beda dong. Masa serupa manusia dengan Elohim? Kok katakan dia bicara sendiri? Gimana dia berdoa? Ya Bapakku. Dia kan Menggunakan dalam keadaan kataku. manusia loh Bang Dalbo. Ya makanya saya tanya, ketika Yesus di bumi siapakah Bapak-bapak? Itu Nggak ada berubah Bapak itu, siapa Yesus itu kalau tetap dia Bapa. kalau dia Hanya tidak berubah, di bumi, kenapa dia di bumi. mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku, Iya. Bapakmu? Nah, dia mau pergi ke ilahi itu. Nah, dia kan mau pulang ke sana. Sekarang di mana dia berada? Mau Di pulang dalam kampung dia. ilahi itu sekarang dia di surga berkuasa. Mana ada dua tetap di sini. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Haleluya. Makanya Apa nanti di Bang Dalbo, dengar. sebentar dulu, aku dulu. Iya, 2 menit. Iya, Aku dulu silakan. sedikit. Nah, kenapa Yesus itu Bapa? Makanya nanti di akhir zaman, Yohanes 6 ayat 38 sampai 44, Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Bayangkan itu. Masa pula seorang hamba, seorang manusia menghidupkan kelak di akhir zaman? Datanya ada. Lalu Yesus akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Ilahinya itu nanti yang bekerja. Ilahinya. Gitu. Makanya semua diambil alih. Dia menghidupkan di akhir zaman. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Nah, itu dia. Oke. Nomor 30 salah begitu. Yesus dan para malaikatnya akan turun di awan-awan bersama. Bayangkan kalau bersama Manusia bukan dua. Hah? Manusia bukan. Iya, itulah gelarnya manusia, anak manusia suatu di bumi. Gelarnya itu, Dia nggak itu pernah jadi gelarnya. Tuhan dong kalau begitu. Ini. Buktinya dia yang memimpin pasukan malaikat Mulai itu sekarang bersama para malaikat dia turun manusia dan dia akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Bayangkan itu. Nah, Ayo. Coba dibaca Darmi dalam Apalagi? Matius 25:32. Ini ucapannya itu. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ini nyanyi ini siapa? Ya di hadapan yang mengumpulkan itu. Siapa ini? Siapa yang mengumpulkan? Siapa yang mengumpulkan? Mengatakan ini Yesus nyanya, karena ini ucapannya Yesus. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nyanya ini Di siapa? hadapannya, di hadapan dirinya. Kan sang ini penulis yang Yesus. nulis. Kan sang penulis yang nulis. Yesus yang berkata-kata. Semua bangsa. Siapa yang mengumpulkan semua bangsa? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Siapa yang mengumpulkan segala bangsa? Siapa yang mengumpulkan segala bangsa? Nya. Nya itu kan? Nyanya ini siapa? Iya Yesus lah yang mengumpulkan segala bangsa. Siapa yang mengumpulkan segala bangsa? Para nabi, utusan, manusia, hamba. Yesus, siapa yang mengumpulkan segala bangsa? baca dia Lukas 2:30, Matius Yesus 19:28. dong. Di hadapan Yesus. Gimana sih? Coba baca Bertobat lagi lah. Matius berapa tadi Bang Dalbo? Matius 25. Matius 25:32. Udah aku catat. Kita buka. Ya, Buka ini ucapannya Yesus loh. Di hadapannya. Mereka seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Iya, itulah Yesus memisahkan kambing. Kalian kambing, kami domba. Kambing ini orang yang taat menyembah kepada Allah. Kan kalian selalu diibaratkan kambing. Kami ini domba. Kami umat Yesus. Apabila anak manusia datang dalam kulitnya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Di hadapannya, dirinya di hadapannya lah. Seorang sama seperti gembala misalkan domba dari kambing. Nyanya pasti bukan Yesus. Siapa yang mengumpulkan segala bangsa? Siapa yang mengumpulkan Bang Dian? Yang ganteng, Bang Dalbo yang ganteng. Siapa yang mengumpulkan? Siapa yang mengumpulkan segala bangsa ini? Segala bangsa dari 4 penjuru bumi loh, bukan Israel.
Memang Israel diaspora ke seluruh dunia. Kalau kalian aku ya, Sabar ya, jangan sabar. tipu-tipu lah Bang Dalbo, Bang Kau Diam. baca lah, kau baca. Tipu-tipu. Nggak mungkin lah hanya Bani Israel yang dikumpulkan kelak di akhir zaman. Dengerin. Aduh, gimana sih? Bahwa kamu akan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Makan minum nggak di surga Budarmi? Itu kan apanya itu? Apa namanya? Mulai. Bahasa apa sih? Bahasa kiasan itu, bukan betul-betul makan. Karena di sana nggak ada lagi makan minum. Nggak ada di situ nasi campur. Nggak ada di situ cendol. Ngarang. Jadi di sana hidup kekal kan 1000 tahun. Mana 1000 makan tahun minum? kekal contohnya apa? Iya, 1000 tahun setelah 1000 tahun diturunkan ke Yerusalem baru. Ah, itu dia. 144.000 katanya. Ampun, kecil banget surga kau. Loh, Kering. kok Kamu kecil akan surga? minum dalam semeja dengan aku dalam kerajaanmu. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-11 suku Israel. Kok Ya, Yesus bersama muridnya menghakimi 12 suku orang Israel. Mana ada lagi menghakimi yang lain? Mana? oke. Sekarang aku tanya. Sewaktu Yesus memanggil para muridnya yang 12 itu, mari ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia, kata Yesus. Matius 10 nomor 5. Apa itu penjala Lalu manusia, Yesus- Bang Dian? Sabar. Lalu Yesus mengutus ke-12 muridnya dan melarang mereka pergi ke jalan bangsa lain atau Iya. masuk ke dalam kota orang Samaria. Pada saat itu. Setelah itu Yesus memanggil para murid-muridnya. Mana itu sebelumnya? Mari ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Bukan Manusia dikatakan mana? mari ikutlah aku, engkau akan Manusia kujadikan mana? penjala Bani Israel. Itu masih Bukan. umum. Masih umum. Tidak, kalau saya jangan kemana-mana dulu tadi. Di dalam Matius 23, 25, nomor 32. Iya. Di sini kan saya tadi menampilkan, lalu penjabarannya selanjutnya dalam perjanjian lama itu Yeskiel 17, 34, 17 dan seterusnya. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu? Nah, sedangkan banyak domba-domba yang ada di Indonesia ini makanannya babi. Gimana Iya. ini? Iya. Nah, makanya begini sayang. Ya, aku tahu kalian mau melaga aku dengan teman-teman Kristen. Oh iya, saya. Aku menjawab. Aku jawab. Makanya nanti diam dulu lah, Bang Dian. Makanya nanti Matius 7 ayat 21 sampai 24 karena ada orang Kristen yang diusir. Siapa yang diusir? Itulah yang Semuanya. tidak setia dengan apa yang dikehendaki Elohim. Udah dibilang jangan makan babi, kita makan babi. Padahal udah dilarang jangan makan babi. Nah, udah dibilang kudus. Dengarkan dulu. Udah dibilang kuduskanlah hari Sabat. Tapi ada juga yang lain teman-teman menguduskan hari Minggu atau hari Minggu. Senin atau hari Jumat. Hari Bantah, Jumat. Pak Jiwa. Pak Jiwa. 2 nomor 16 sampai 21 dia. Tunggu dulu, tapi nanti tunggu sebentar. Setelah nanti pekabaran ini, mungkin teman-teman Kristen nanti tidak makan babi. Sebentar dulu, teman-teman Kristen sudah gampang untuk menarik mereka karena mereka masih percaya Yesus adalah Tuhan, masih gampang. Kalian teman Muslim yang bahaya. Kalau kalian memang dicampakkan betul ke neraka. Udah kalian Dalilnya tahu mana? Tuhan Yesus itu Tuhan Ya, penguasa alam dalilnya mana? semesta. Kalau teman-teman Kristen hanya tinggal dikit bergeser ke hari Sabat, menguruskan hari Sabat, tidak makan babi, selesai. Gampang. Oke, baik. Itu teman-temanku yang Kristen. Iya, baik. Saya bantah ya. Di ibadah Yesus dalam Matius 26 nomor 39, dia maju sedikit sujud menyembah kepada Tuhannya. Ya. Apakah sama ibadah kalian dengan Yesus? Oke. Oh, Lalu di jawab. situ dikatakan dia bertelut. Ada Saya juga tanya, bertelut kan? apakah sama? Nah, kami umat Kristen Karena- bertelut. Ya, iya, Bertelut. apakah sama? Sekarang kutanya, emangnya setiap sujud menyembah Elohim bukankah Sadrak saya nggak Mesak? berkata. Dengar dulu. Saya tidak mengatakan. Gini, Bu Darmi. Bang Saya tidak Dalbo, mengatakan. aku dulu, Bang Dalbo. Dengar dulu supaya. Tapi tidak aku mau kemana-mana. membahas tentang sujud orang Iya, Kristen. tidak. Sabar dulu menanggapinya. Aku yang menanggapi dulu. Ya, karena kalian ini ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sedangkan Iya. Yesus ini maju sedikit sujud menyembah kepada Tuhannya. Iya. Pertanyaanku apakah sama cara Adakah Yesus di situ menyembah dengan sujud Kristen? dia
nungging-nungging sampai 5 kali? Ada? Ya nungging dia, bahkan 3 kali dia nungging di situ. Coba mana tunjukkan Ya, datanya. baca Matius Yesus sujud 23. nungging-nungging Iya, 5 kali. Matius 25, Matius 26, 39 dan seterusnya. 3 kali. Kalau dibaca. dengar, Iya, kalau tahu. Yesus sujud, dia sudah tahu arah di mana Elohim itu, Iya, di mana dia sang nungging firman nggak? itu di sorga. Iya, dia nungging-nungging kan? Ke arah Dia nungging- patung, dia bukan ke arah nungging-nungging kan? patung dia berdoa, Ya, enggak. ya nungging dia kan? Betul nggak? Jadi kami, Kalau dengar dulu. Saya tanya, Bang Yesus Delbo. kan lagi nungging kan? Di mana ada datanya Yesus menungging? Anda mengatakan Yesus nggak nungging-nungging. Iya, Karena Anda mana mengatakan datanya sujud. Yesus menungging? Anda mengatakan sujud itu nungging-nungging. Iya, Tadi. mana datanya Yesus menungging? Coba baca Matius 26 39. Yesus maju sedikit nungging menyembah kepada Tuhannya. Iya, tapi dia Anda yang- menungging ke batu atau ke pohon atau ke Elohim, ke nungging ke surga. tanah dia, nungging ke tanah. Iya, menghadap ke batu Nungging enggak? dia. Menghadap ke patung enggak dia? Dia nak nungging dia, Iya, nungging tanah. kemana? Menghadap batu atau Nungging- patung? Nungging ke tanah. Nungging, intinya nungging. Nungging dia. Oh, sekarang Sadrak, Mesak dan Abednego nungging kemana dia? Sadrak, Ya, Daniel, tidak. Jangan tahu kemana Daniel. Yesus ini sepakat ya. Ku tanya Yesus dulu. ini lagi nungging. Ku tanya dulu, Daniel nungging kemana? Ke patung berhala atau kepada Saya Elohim nggak nanya atau kepada Daniel. batu? Saya Kemana? nggak nanya Ada mau Daniel Yesus menungging? ini Enggak kan? nungging-nungging. Daniel nggak mau nungging. Tahu kalian? Kalian tahu siapa Daniel? Iya, Tahu saya kalian siapa nanya Daniel? Daniel. Saya Tahu nggak nanya Daniel siapa? Cukup Yesus Saya saja. tahu, saya Yesus tahu. Tahu nungging-nungging. kan? Kemana dia? Mau dia nungging nggak ke berhala itu? Mau dia nungging nggak ke berhala itu? Intinya Yesus nungging. Nggak mau kan? Selesai. Jadi nggak semua menungging itu sujud kepada Elohim. Iya, Enggak. enggak. Nah, tapi Ya, ibadahnya Yesus nungging. Yesus Kalau nungging apa kami, enggak? kami sujudnya kepada Yesus yang di sorga sekarang. Dia Nah, sekarang Abang berada di sujud surga kepada dan ini. di hati setiap umat Kristen. Mau dia demon apapun, Sujud hati, semua sujud umat hati, Kristen sujud hati. menunggingnya ke Yesus, Tuhan Yesus. Kalau mau Jadi nungging hati, Bang Nado. izin dulu 1 menit. Kalau Kristen mau nungging, bocor ini jidat. Bangku gereja, mana meja gereja? Makanya kami umat Kristen mengambil Yesus berlutut, Yesus berlutut. Sabar dulu. Kalau bukan ini bocor, cium tai. Karena kenapa? Sepatu itu nggak ada yang tahu loh. Enggak Indah pernah tai ada di luar, gereja kami bau tai, masuk. enggak ada. Iya, masuk ke rumah ibadah pakai sepatu. Bersihnya kami mandi ke gereja. Ada aja. Kalian kan cuman kalian mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci lubang-lubang. Oh iya betul. Hanya itu. betul. Kalau kami mandi semua dibersihkan, mandi. Bersih, Oh, katanya digosok. kamu mandi, ya? Digosok lubang-lubangnya. Bersihkan ke gereja. Ada nggak dalilnya? Wangi Ada lagi, nggak wangi. ada nggak Pakai perintahnya? jas, pakai baju yang bagus. Ya, ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya itu? Dalilnya apa? Ke gereja. Perintah. Kalau Ke gereja. mau beribadah, ya bukan ke Oke. gereja. Kalau mau beribadah, bersuci dulu. Ada nggak? Kalau kami ada loh. Ya adalah, bersihkanlah hatimu. Mana? Semua bersihkan Oh, hatimu kalau masuk ke rumah sinagog. hati bisa kalau masuk disikat. rumah ibadah. Ini bukan berbicara Berarti kalau hati dibersihkan, semua dibersihkan. Bukan. Katanya tadi cuci lubang. Emangnya hati punya lubang? Iya, kalau kami umat Kristen diarahkan Kalau Islam supaya ada. mandi bersih, bukan hanya Ya, cuci dalilnya tangan, ada nggak? cuci kaki, Perintahnya ada nggak? cuci lubang-lubang, Ada nggak? semua Iya, dibersihkan. Ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, saya anggap Anda ini mengambil lagi ya pengajaran Islam. Ya terserah Nanti- mula kalau kalian bilang mau nyontek. Sebentar ya, sebentar. Yang jelas Sebentar, kami di Bang dalam Agus. kekristenan Jelaskan. masuk Jelaskan gereja pada- itu harus bersih. Sebelum berlanjut sebentar, izin sebentar. Buat yang di bawah yang nonton 1.100 orang, bantu saya di follow, di tap layarnya. Kalau mau blokir Bu Dari nggak apa-apa blokir. Janganlah. Tunggu dulu. aku teman-teman Teman-teman Islam yang ada ya, di bawah. pengikutku. Tunggu Darmi. Sampaikan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube Bandalbo. Ya, oke. Ya, Buat kalian yang di teman-teman di bawah, bawah, ya. bantu di Silakan. follow channelnya Bang Dalbo. Bang Dalbo si ganteng keren. Gurunya guru. Tunggu dulu, saya ambil laptopku ya.
Guru, Lanjut Banda, lanjut Banda. guru, Bang Dian, Bang Dian izin. Ya. Bang Dian izin. Tapi Ya. saya lihat Bang Darbo ini sudah 2 gelar ya. Biksu sama pendeta, Ustadz 3. Iya. Udah biksu dia. Ahli tabah Izin katanya. Iwan Villa di bawah buat kuat komalnya, tolong di follow saya. Pak Ulis boleh kalian di follow, kalau Bu Darmi itu pilihan kalian. Kalau mau berminat, beliau ini janda. Janda. Aku sedikit Ya, bernarasi dulu kucing ya. dia tidak bilang, dia nggak pernah bilang sayang sama aku, tapi pas kalau dia jalan aja ke cintrong. Izin Bang Dian. Izin Bang Dian Bang Darbo. Aku sedikit bernarasi ya tentang domba dan gembala itu. Kadang-kadang jangan kita berpikir bahwa domba dan gembala itu hubungan antara manusia dan hewan. Tetapi kadang-kadang kita harus berpikir bahwa domba dan gembala itu bagaikan kekuatan di dalam tubuh ini. Kekuatan itu adalah gembala, tubuh ini adalah domba. Sama seperti tangan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan. Kaki tidak bisa melangkah tanpa kekuatan. Otak tidak bisa berpikir tanpa akal. Mata tidak bisa melihat tanpa penglihatan. Kadang-kadang kita harus berpikir demikian. Akal menuntun pikiran, otak untuk berpikir. Kekuatan menuntun kaki untuk melangkah. Kekuatan menuntun tangan untuk bekerja. Kadang-kadang kita harus berpikir bahwa domba dan gembala itu harus seperti itu. Kita tidak bisa melangkah jika tidak dituntun oleh kekuatan. Kita tidak bisa melihat jika tidak dituntun oleh penglihatan. Kita tidak bisa berpikir jika akal tidak bisa menuntun otak. Kadang-kadang harus kita berpikir seperti itu juga. Demikian Bang Darbo. Mantap, benar juga. Masalahnya kan, masalahnya Pasienku lari. ya, di kedua belah sisi bantu tap layarnya ya. Ya, sekarang rekan-rekan kita simak disampaikan daripada guru besar, pengacara, lawyer daripada yang mulia Yehoshua Hamasya Yesus Kristus. Bang Darbo kan kemarin sudah declare dia adalah pengacara, lawyer, kuasa hukum daripada Yehoshua Hamasya Iso de Masiho Yesus Kristus. Sedikit menyimpangkan dikit, hari ini kan hari korban binatang nih. Dalam Islam, tujuan kurban itu adalah bentuk ketaatan supaya orang manusia itu terhindar dari sifat pelit. Nah, ya kan? Supaya manusia itu tahu harta yang dimiliki dia itu dikorbankan untuk Allah supaya hatinya lurus sama Allah, bukan malah seperti di sebelah nih. Ya kan? Dia yang mabok, dia yang mencuri, Adam yang nggak tahu salah apa-apa, anak Tuhan disuruh jadi tumbalnya alamat. Bang Dian, kebalik. Dosa kalian sebesar gunung akan ditimpakan ke Yahudi dan Nasrani. Itu yang sudah wajib masuk neraka. Betul. Yang sudah wajib masuk neraka. Betul. Yang nebus dosa kami itu Tuhan, bukan ditimpakan ke Yahudi dan Nasrani. Itu Yahudi Tapi Nasrani. Tuhan kami lah yang bertanggung jawab. Sekarang. Beling Budarni. Beling-beling. Hadis itu sabar. Hadis itu diceritakan kelak di yaumil qiyamah. Yahudi dan Nasoro yang kafir. Nih, saya bacakan dalilnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Anda termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Anda wajib masuk neraka nanti di yaumil qiyamah. Kalau sekarang Bu Darni masih ada terbuka kesempatan mau memilih Tuhan. Bukannya kebalik, Bang Dian. Sabar dulu. Jangan lama-lama. Sabar dulu. Hari ini masih terbuka kesempatan. Bu Darni, saya mengatakan kepada Anda, Bu Darni, mari ikuti seruan Yesus. Apa seruan Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, bukan tiga dalam satu. Dengarlah kata Yesus, penyembah sebab akan tiba waktunya. Apa kata Yesus ini? Kamu tidak mengenal yang kamu sembah, kami mengenal kami, kata Yesus. Yesus menyembah Bapa dong. Oke. Kami mengenal yang kami sembah. Izin Bang Dian. Keselamatan. Sabar dulu.
keselamatan datang dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Apa berikutnya? Sebab akan tiba dan sudah tiba sekarang penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Loh, kalau begitu suruhan kami sama, sembah Tuhan itu bukan yang nampak. Apa kata Yesus? Janganlah kau menyebut seorang pun bapakmu di bumi, sebab hanya ada satu bapakmu, dia itu di sorga. Jelas, siapa bapak di sorga? Tuhan langit dan bumi. Maka kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Bapa itu adalah Tuhannya. Dalam versi King James begitu. This is life, this is eternal life, that may know the only true God and Jesus Christ whom those sent. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus utusan Bapa. Yesus sujud, Yesus ruku, tadi berlutut, Lukas 22 nomor 40-46. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa. Mana kapan Yesus mencontohkan menyuruh murid berdoa kepada? Nggak pernah ada. Kisah Para Rasul 4, 23, 24 sampai 27. Maka Petrus dan murid-murid berdoa kepada Bapa. Dia mengajarkan doa Bapa kami. Mana ada doa Yesus kami? Nggak ada. Tuh. Nah, kalau begitu Bu Dani, masih terbuka kesempatan Anda tobat, ikut Yesus, jangan ikut Paulus. Kenapa saya bilang Anda ikut Paulus? Tadi Anda bilang Matius 7:21. Kapan Yesus mengendaki penghalalan daging babi? Nggak ada. Sementara Anda katanya tidak ikut Yesus. Anda nggak makan babi. Tapi Anda percaya penyaliban itu kan perkataan Paulus. Anda percaya penebusan dosa di kayu salib itu perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Sementara kata Yesus, nih, guru, siapakah yang menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga? Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu. Lalu dia mengambil seorang anak kecil, meletakkan di tengah-tengah mereka. Murid ini yang nanya. Apa kata Yesus? Jikalau aku berkata kepadamu, jikalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Emang murid-murid belum menerima Yesus? Terima, mana buktinya? Yohanes 17 nomor 1 sampai 26. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu aku datang daripadamu. Mereka percaya engkau yang mengutus aku. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini sebagai utusan, percaya sebagai utusan Bu Dani. Mereka percaya engkau yang mengutus aku. Jadi murid-murid percaya bahwa Yesus itu utusan Bapa, bukan Tuhan. Dikatakan kalau kamu yang sudah percaya aku utusan Bapa tidak menerima, tidak bertobat menjadi anak kecil, kamu juga masuk dalam kerajaan neraka. Sama di dalam Islam. Sama dalam Islam. Begitu loh ya. Lanjut, silakan. Oke, Bang Dian izin. Bang Dian, aku tertarik sekali Bang Dian ambil itu Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 itu ya. Lebih khusus aku ambil ayatnya yang ke-22 saja, ya kan? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bahasa ini loh yang membuat aku kok sukar berpaling. Menurut aku, karena memang Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, makanya itu saya tetap bertahan mengikuti Yesus, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jikalau memang ada ayat itu mengatakan keselamatan datang dari Arab, aku sudah lama menjadi itu. Ada kan? Bang Dalbo, saya lupa. Izin Bang Dalbo. Sebentar, saya lupa ayatnya. Kalau kamu tidak ini, maka kerajaan ini akan diberikan kepada Matius 21:43. Sudah banyak pendeta masuk ke gorong-gorong gara-gara data ini. Selalu minta data itu, Pak. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada-mu dan akan diberikan Bapak kepada. Ulis lo bicara. Sabar dulu. Dikit kali dia ngomong. Kapan kami menerangkan? Ya silakan disuruh ya. Biarkan dulu lah Bang Ulis bicara. Coba tanya ke Bapak Ulis. 3 menit. Silakan ya kan Pak Ulis. Pak Ulis juga sudah mute kok. Udah Bunda. Nah kan? Bunda gini Bunda.
Bunda gini Bunda, aku itu orang yang nggak terlalu suka banyak bicara, terlalu panjang-panjang. Karena gini Betul, loh, betul. konteksnya berbunyi begini. Setiap orang akan dibenarkan karena perkataannya dan setiap orang akan dihukum karena perkataannya. Jadi aku tuh nggak suka terlalu panjang-panjang. Nanti ada yang salah, aku dihukum juga. Jadi Pak Gitu, Ulis Bunda. ini Kadarmi tidak pandai tepu-tepu dia. Beda yang lain. Banyak bicara, Nggak tepu-tepu. pandai tipu-tipu kok. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ketahan. Kalau dia udah ngomong kok iya kan. Silakan. Dari Ya lanjutkan bacanya. Dia bertanya, terangkan. Oke. Gratis kok. Dengerin ya. Kata Yesus pada waktu itu kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, siapa ini? Buah kerajaan itu apakah sudah wujud dalam Kristen? Enggak lah. Kristen ini perusak ajaran Yesus. Perusak Oke, dia. sekarang Perusak. ini bedanya akui nggak? Buah pengajaran Paulus itu. Sebentar Bang Dian Bandarbo. Aku tertarik itu Bang Dian bawa ayat itu, ya kan? Batu-batu yang dibuang tukang bangunan telah menjadi batu penjuru yang kuat. Setiap kaki yang tergelincir padanya akan hancur menjadi debu. Asik sekali itu ya. Yang aku ingin bertanya, menurut pemahaman Bang Dian dan Bandalbo, batu-batu yang dibuang tukang bangunan ini itu merujuk kepada apa tuh sebenarnya ya? Aku masih mencari itu makna itu Bang. Yesus lah. Itu Hajar Aswad ya. Batu penjuru itu Yesus. Nanti ya, emang habis itu salat duhur. Ya, Bang Dalbo. Betul. Batu itu Betul, bukan Yesus. batu Hajar Aswad. Yang datang Karena dari batu surga Hajar itu. Aswad batu itu Apa bukan pula Tuhan. Hajar Aswad? Yesus. Udah ini kadang-kadang nggak nyambung aja. Batu Hajar Aswad itu bukan Tuhan. Beda batu Yesus. Batu Yesus itu Tuhan. Itu perbedaan kita. Paham ya? Lanjut, jelaskan aja kepada mereka karena mereka ini mau Jadi gini, mendengarkan Bundar, kabar gembira. Gini. Maksud saya tuh begini. ingin Bentar, begini Bang Dian. Izin aku. Ulis Izin. sekarang, Bang Ulis. Aku ingin mendengar penjelasan Bang Dian secara mendetail. Apa itu batu penjuru yang dibuang tukang bangunan? Karena itu tidak merujuk batu secara fisik yang dilempar manusia loh. Ada arti kiasan di dalamnya. Kalau bahasa Islamnya itu ada makna mutasabihat di dalamnya. Jadi saya pingin sekali itu menjelaskan secara mendetail itu batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Begitu loh. Izin. Enggak masalah, Bang. Kan sudah dijawab tadi bahwa itu merujuk kepada Yesus. Kenapa dikatakan terbuang oleh tukang-tukang bangunan? Yesus ditolak di sana. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai utusan Mesias dari Tuhan ditolak. Itu loh. Makanya ini, dikatakan Bang batu yang dibuang. Lanjut. Bentar, saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Ini percakapan Yesus bukan dengan murid sebetulnya nih. Ini percakapan Yesus dengan semua orang. Kalau dikatakan semua orang Yahudi menolak di waktu itu, tidak. Di dalam data Yohanes 11 nomor 45 sampai dengan 53 yang menolak Yesus itu segelintir, tapi tokoh-tokohnya ini yang berpengaruh. Imam Kayafas, ya. Kalau kita lihat nih Yohanes 6 nomor 14, Yesus ini ditolak oleh segelintir orang yang memang, kata Pilatus, apa kata Pilatus? Kata Pilatus begini. Dia disebutkan, dinarasikan nih. Saya bukakan Matius 27 nomor 18. Nih. Bang Dalbo. Sabar dulu. Aku turun dulu. Permisi. Ya udah. Permisi. Mau sarapan. Ya, enggak apa-apa. Iya, Bang Mari, Ulis. Permisi aku ya, Bang Aman. Ulis. Iya, silakan, nggak apa-apa. Lanjut, Silakan, Bunda Darmi, terima kasih. Sarapan Terima banyak-banyak. kasih, Bunda Ya, sarapannya banyak-banyak karena jam 10 nanti mau disembeli loh. Jam 10 nanti mau disembeli. Kok nggak bisa aku turun? Kayak mana ini? Oh, Ya udah, aku yang turunkan. Anda akan buat dulu turunkan. Ya sudah, ya terima kasih makan Bu Darmi banyak-banyak ya. ya. Jangan minum tua ya.
karena nanti jam 10 mau disembelih. Aku juga pamit turun bang, anakku udah rela Jangan nih bang. dulu. Habis nanya langsung mau kabur. Di gimana mute sih? aja Belum bang, selesai. di mute aja, mute aja. Bang Ulis. Anakku lagi ngambil ini bang. Anakku Udah, ngambil. di mute. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat ya, penolakan kepada Yesus itu bukan seluruh orang Israel. Terbukti muridnya ada 12 orang. Belum lagi di dalam Yohanes 6 nomor 14. Matius berapa yang dia memberi makan 5.000. Yohanes sesudah dia memberikan makan membangkitkan Lazarus. Ini nih kata Pilatus nih. Ia memang mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ini bangsa degil ini, tegar tengkuk. Yang dimaksud di sini itu orang Israel. Kepalanya. Itu terserahlah. Yang dimaksud di sini tongkat kenabian itu diberikan lagi bukan sama orang Israel. Kenapa? Mereka selalu nih Matius 23 menbun-bun para nabi kerjaan mereka. Makanya tadi dalam Matius 21 ya Bang Dalbo ya. Matius bentar. Matius 21 43. 43 tuh. Sebab itu Lalu aku berkata kepadamu. Ya, bahwa kerajaan lalu Allah akan orang diambil Israel itu kepadamu. akan dilempar. Ya, lanjut. Jadi kalau kita pahami, selama ini garis kenabian itu selalu dari Israel. Banyak Allah utus nabi itu, banyak ribuan bahkan. Yang disebutkan dalam Quran itu beberapa orang ya, puluh. Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Ada bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan ada indikasi nama-nama Daniel juga. Para mufasir memberikan bocoran seperti itu. Nah masalahnya orang Israel itu sendiri tegar tengkuk. Keluaran berapa ya? Ulangan berapa lah ya? Jangan dibaca aja Matius 8:12. Jadi orang Israel itu dilemparkan setelah dipindahkan kerajaan Allah ini, tongkat kerajaan ini, mereka itu akan dilemparkan di dalam dapur api dengan retapan gigi. Masya Allah. Gigi. Nah, jadi kadang-kala kita mengambil ya perjanjian lama, dia mengatakan itu kan untuk Yahudi ya. Ini untuk Kristen ini. Oh menarik, berarti abang lagi ambil. Matius 8:12. Ya udah saya baca. Matius Sedangkan 8:12. anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kalau begitu, ini bukan berbicara tentang orang Kristen. Ini berbicara tentang orang Israel. Mereka menolak. Betul. Menolak Yesus sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Izin. Aku mundur sedikit pada ayat 11-nya. Ayat 11-nya kan bunyi begini. Akan datang banyak orang dari timur dan dari barat untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Terus ayat yang ke-12. Dan anak-anak kerajaan itu akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sananya terdengar ratap dan kertak gigi. Itu sering saya bertanya. Itu apa sih yang dimaksud dengan orang-orang dari timur dan dari barat, merujuk kepada siapa sih? Lah Abraham kan punya anak Ismail juga, gimana sih? Oke. Ya berarti gini Pak Uli. Nggak usah panjang lebar. Kalau sudah sampai ke Ismail, aku sudah ketemu titiknya. Thank you. Nah, kembali kepada pokok tadi. Kalau kita lihat nubuatan dari Yesus sendiri meminta kepada Bapa seorang penolong lain, dan kalau penolong itu datang dia akan memuliakan aku. Nah, coba siapa yang hari ini dengan tegas mengatakan Yesus itu tidak mungkin terkutuk? Kami kan, bukan Yahudi kan?